disebutkan bagian kelima beberapa hukum yang merupakan konsekuensi wajib dari haid, ya Bapak-bapak. Jadi kalau ada wanita yang sedang haid itu apa saja sih imbasnya kepada ibadah, ya. Yang pertama, ya, haid mewajibkan mandi, ya, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Da'is salata qadaral ayyamil lati kunti tahidina fiha. Tsumma ightasili wa sholli." Tinggalkanlah salat selama hari-hari kamu haid padanya. Kemudian mandi dan salatlah. Ya, jadi kemarin berapa hari biasanya kalau wanita haid itu Bapak-bapak? 7. 7. 8 hari. Ada pokoknya 6, 7 atau ya hampir 8 ada ya. Antara ini. Ya 6, 7 atau 8 atau bahkan ada sebagian perempuan 5 hari. Nah, biasanya tuh kalau usia-usia baru balik, baru haid ya. Itu belum apa namanya? Belum apa namanya ya? Belum stabil siklus haidnya. Nah, begitu. Ya. Nah, jadi setelah dia selesai haid, maka si wanita ini atau si perempuan yang baligh ini dia wajib mandi. Lalu yang kedua, Bapak-bapak rahimakumullah, apabila seorang wanita dia sudah haid, maka dia itu sudah baligh, ya. Dia hukumnya statusnya sudah berubah dari anak-anak menjadi ya baligh. Ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Allah tidak menerima salat wanita yang sudah haid kecuali dengan penutup kepala. Maksudnya Bapak-bapak rahimakumullah, dia menutup auratnya. Ya, jadi kalau perempuan sudah baligh, dia sudah menutup auratnya secara sempurna. Lalu di sini para ulama mengatakan sungguh Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mewajibkannya menutup dirinya dengan terwujudnya haid. Ini menunjukkan bahwa beban taklif itu syariat, Pak. Jadi dia itu udah menerima syariat, udah dapat dosa, ya, udah ditulis tuh dosa dan pahalanya. Terwujud dengan haid tersebut. Dan hal itu hanya terwujud saat dia sudah baligh, ya. Begitu. Berarti Ustaz, kalau kita udah punya anak baligh, perempuan atau laki-laki, dosanya dia udah nanggung? Enggak juga, Bapak-bapak. Ya, bapak atau ibu dia masih punya tanggung jawab mendidik. Ya, mendidik. Tanggung jawab itu yang dibebankan oleh Allah kepada orang tua. Nah, jadi kalau sudah baligh, auratnya harus ditutup dengan sempurna. Lalu yang ketiga, beriddah dengan haid. Nah, konsekuensinya iddah dengan haid. Sehingga habislah masa iddah bagi wanita yang ditalak atau dicerai. Dan semisalnya dengan datangnya masa haid. Yaitu bagi wanita yang masih haid berdasarkan firman Allah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Yang artinya, ya Bapak-bapak di sini, bila seorang artinya nggak kelihatan malah di sini nih. Nih, wanita-wanita yang ditalak atau dicerai hendaknya menahan diri menunggu 3 kali quru, maksudnya itu 3 kali haid. Ya, 3 kali haid. Nah, ini khusus yang diceraikan, ditalak Bapak-bapak. Suaminya masih ada, ditalak. Ya, nah maka dia batas iddahnya 3 kali suci. Nah, ini Bapak-bapak juga harus tahu hukumnya. Bagi yang sudah punya istri, nggak boleh mentalak istri dalam keadaan haid. Nggak boleh. Ya, hukumnya ya haram. Sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Karena ada perintah dari Umar radhiyallahu anhu ketika dia mengetahui anaknya mentalak istrinya dan istri dalam keadaan haid, disuruh rujuk. Ya, begitu.
Dan itu termasuk kezaliman kepada pasangan. Nggak boleh kita mentalak dia dalam keadaan haid. Jadi harus selesai dulu haidnya, udah bersih, baru kita jatuhkan talak. Nah Ustadz, kalau perempuan ditinggal meninggal, nah ya, itu kapan masa iddahnya? 4 kali suci, beda dengan perempuan yang ditalak. Kalau ditinggal meninggal 4 kali, ya begitu. Dan yang keempat, memberi keputusan hukum tentang terbebasnya rahim di dalam menghitung iddah dengan haid. Ya, jadi kalau misalkan rahimnya itu dia haid terus selama 3 bulan berturut-turut, berarti dia rahimnya bersih, ya, rahimnya bersih. Tidak ada kandungan di dalamnya, maksudnya gitu Bapak-bapak. Catatan, bila seorang wanita haid atau nifas suci sebelum terbenamnya matahari, maka dia harus sholat zuhur dan asar hari itu. Barang siapa suci dari keduanya sebelum subuh, maka dia harus sholat maghrib dan isya di malam itu. Karena waktu sholat yang kedua adalah waktu untuk sholat yang pertama, ketika dalam keadaan uzur. Ini adalah pendapat jumhur ulama, terutama Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Nah, jadi Bapak-bapak rahimakumullah, kalau misalkan ya anak kita nih atau istri kita haid, ya, menurut pendapat ini dia itu ada tanggungan sholat. Jadi contohnya apa? Ketika dia itu sucinya sebelum matahari tenggelam, misalkan jam berapa tuh? Jam 5 ya Bapak-bapak ya? Jam 5, maka dia itu ada kewajiban sholat zuhur dan asar di hari itu. Nah, kalau misalkan keduanya suci sebelum subuh, maka dia harus sholat maghrib dan isya di malam itu. Ini menurut pendapat ulama. Namun, Bapak-bapak rahimakumullah, ini pendapat yang tidak saya amalkan. Maksudnya saya nggak suruh istri saya seperti itu. Ya, jadi memang tidak ada kewajiban bagi seorang wanita itu mengqadha sholatnya kalau dia haid. Ya, tidak ada kewajiban bagi seorang wanita kalau misalkan dia sudah haid nih. Misalkan nih Bapak-bapak kan sholat itu kan ada waktunya ya. Kalau zuhur itu kan dari jam 12 sampai jam 3 lah taruh. Nah, dia tuh haidnya jam 2. Ya kan ya? Belum sholat zuhur. Nah, dia nggak ada kewajiban untuk mengganti nanti. Mengqadha sholat, nggak ada. Begitu. Nah, sama juga misalkan dia sucinya jam 4 sore. Ya dia cukup sholatnya sholat asar saja. Begitu. Cukup sholat asar saja. Tidak perlu dia harus sholat subuh, asar, sholat zuhur. Tidak perlu. Ya, ini pendapat yang kuat insya Allah dan lebih mudah untuk para wanita. Namun, Bapak-bapak rahimakumullah, kita sebagai ayah, sebagai suami wajib mengajarkan istri kita untuk senantiasa perhatian dengan masalah haid. Setiap masuk waktu sholat dia cek. Jangan cuek gitu. Jangan cuek, nggak boleh cuek. Misalkan gini, Bapak-bapak kan udah tahu nih, atau istri Bapak nih sudah tahu, oh saya biasanya tanggal segini itu haid. Taruhlah sekarang tanggal berapa Bapak-bapak? Tanggal berapa sekarang? Tanggal 9. Nah, tanggal 9 anak kita atau istri kita haid. Biasanya tuh. Nah, mulai dari subuh, dia jangan menunda-nunda sholat. Dari subuh tuh, jangan tunda-tunda sholat, segera sholat. Sebelum sholat, dia cek dulu. Nah, gitu ya. Cek dulu, dia ada darah haid atau tidak, ada bercaknya atau tidak. Zuhur, adzan, langsung sholat, jangan tunda. Itu, ya. Jangan tunda, langsung sholat zuhur, ya. Kecuali memang ada uzur, begitu. Uzur misalkan lagi safar, ya, atau misalkan lagi ada lagi sakit segala macam, ya, begitu. Tapi kalau kondisinya normal, dia tuh jangan sampai menunda sholat. Ini dianjurkan agar dia tidak bermudah-mudahan. Nah, seperti itu. Sampai sini jelas Bapak-bapak? Jelas, Ustaz. Oke. Ada pertanyaan?
Baik, jika tidak ada pertanyaan mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu ya Bapak-Bapak.